Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Natasha dengan NIM 14122000197. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yaitu analisis produktivitas, pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix dengan dosen pengampu Ibu Erni Puspanantasari Putri, STMN PhD. Nah, studi kasusnya yaitu PT Natasha Maju itu sebuah perusahaan manufaktur komponen otomotif yang menghadapi masalah tentang efisiensi operasionalnya. Nah, di mana beberapa indikator itu menunjukkan adanya inefisiensi dalam proses produksi, seperti pemborosan material, pemanfaatan jam kerja yang belum optimal, dan kendala dalam performa mesin dan konsumsi energi yang cenderung tinggi. Untuk mengatasi itu, perusahaan ini menerapkan metode OMAX untuk mengidentifikasi secara jelas area-area yang memerlukan perbaikan produktivitas, menyediakan kerangka pengukuran yang transparan bagi seluruh tim, sehingga mendorong keterlibatan karyawan dalam upaya peningkatan kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Nah, pertama, kita akan menentukan tujuan dari pengukuran ini. Berikut merupakan data input dan output periode Januari 2022 hingga Mei 2023, di mana 4 kriteria yang digunakan yaitu yang pertama kriteria pertama bahan baku, kriteria kedua tenaga kerja, kriteria ketiga mesin, dan kriteria keempat yaitu energi. Selanjutnya, kita akan menghitung rasio performance setiap kriteria, di mana rumusnya yaitu output dibagi input. Tabel ini merupakan data yang telah kita dapat dari perhitungan tabel sebelumnya. Kita masukkan ke nilai performance setiap kriterianya. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata, mu, dan standar deviasinya. Berikut merupakan rumusnya, dan rumus berikut akan kita implementasikan ke datanya. Yang pertama yaitu kriteria pertama. 12, XI-nya kan telah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian kita akan menotalkan dari bulan Januari, menotalkan XI-nya ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Didapatkan hasilnya 123,00. Kemudian kita rata-rata, di mana rata-rata ini total dibagi dengan jumlah banyaknya data kita. Sehingga banyaknya data kita kan ini ada 17. Maka kita dapatkan hasil 123,00 dibagi dengan 17 yaitu 7,24. Begitupun sampai dengan kriteria keempat. Lalu kita menghitung standar deviasinya. Standar deviasi ini yaitu akar dari mu XI1 dikurang mu pangkat 2. Hasilnya yaitu 6,01, begitupun dengan kriteria kedua sampai dengan kriteria keempat. Nah, baru kita memasukkan tabel, di mana tabel ini nilai rata-rata dan standar deviasinya dari perhitungan tabel di atas. Dari kriteria 1 sampai dengan kriteria keempat. Selanjutnya kita akan menghitung perbatasan batas kontrol atas BKA dan batas kontrol bawah BKB. Ini merupakan tabel 5 ini, perhitungan BKA dan BKB untuk setiap kriteria. Nah, standar deviasi dan rata-rata kan sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya pada kriteria 1 sampai dengan kriteria 4. Lalu selanjutnya kita akan menghitung degree of accuracy-nya atau DA-nya, di mana standar deviasi dibagi rata-rata. Pada kriteria pertama ini 2,45 dibagi dengan 7,24. Begitupun dengan dapatkan hasil 0,34. Begitupun dengan sampai dengan kriteria keempat. Selanjutnya yaitu confidence level, di mana confidence level ini 1 dikurang DA-nya, degree of accuracy-nya. 1 dikurang 3,4, maka dapatkan hasil 0,66. Begitu sampai dengan kriteria keempat. Nah, untuk batas kontrol atas itu rata-rata atau mu ditambah dengan K dikali dengan standar deviasi. Di sini kan hasilnya itu 0,66, di mana 0,66 itu nilainya itu di bawah dengan 1, maka standar koefisiennya itu kita pakai nilainya yaitu 1. Untuk menghitung batas kontrol atas. Nah,
Rata-rat Rata-ratanya rata-ratanya yaitu 7,24 ditambah dengan K-nya, yaitu K-nya 1, dikali dengan standar deviasinya 2,45 didapatkan hasil 9,69. Begitupun sampai dengan kriteria keempat. Selanjutnya, batas kontrol bawahnya rata-rata dikurang K dikali standar deviasinya. Rata-ratanya kan 7 untuk kriteria pertama itu kan rata-ratanya 7,24 dikurang dengan K-nya itu 1. Lalu dikali dengan standar deviasinya yaitu 2,45 dapat hasilnya 4,78. Begitupun dengan kriteria 2, kriteria 3 dan kriteria 4. Nah, selanjutnya itu kita menentukan target sasaran akhir itu kan skor 10, di mana nilai dari skor 10 itu batas kontrol atas atau BKA merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Selanjutnya kita menentukan sasaran jangka pendek atau skor 3. Nilai pada skor 3 itu nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini pada skor 3 atau nilai rata-rata mu pada setiap kriteria yang telah kita ukur selama 17 bulan tadi. Selanjutnya kita menentukan nilai produktivitas terendah atau skor 0, itu nilai pada skor 0, batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Nah, ini merupakan tabel nilai yang telah kita dapat pada perhitungan sebelumnya pada kriteria 1 sampai dengan kriteria 4, di mana target sasarannya ada target sasaran akhir, skornya 10, komponennya batas kontrol atas, kemudian sasaran jangka pendek skornya 3, komponennya rata-rata atau mu. Kemudian nilai produktivitas terendah skor 0 itu komponennya batas kontrol bawah. Selanjutnya kita akan menentukan nilai produktivitas realistisnya. Nah, di mana kan intervalnya itu dari 0 sampai 3. 0 skornya itu skor 3 dikurang skor 0, 3 dikurang 0 hasilnya 3, dan BKA dikurang BKB-nya per 3, hasilnya didapatkan 3. Kemudian untuk interval 3 sampai 10, skor 10 dikurang skor 3, didapatkan 7. Sehingga nilai BKA dikurang BKB-nya untuk interval 3 sampai 10 itu BKA dikurang BKB dibagi dengan 7. Nah, berikut merupakan tabel nilai produktivitas realistisnya. Kan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah telah kita ketahui pada perhitungan sebelumnya. Sehingga kita tinggal menghitung in, eh, s- dan intervalnya juga telah kita dapatkan kan pada perhitungan sebelumnya. Nah, sehingga kita akan melakukan men sehingga langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Ini kan, untuk menghitungkan interval 0 sampai 3 itu tinggal kita masukkan ke rumus. BKA-nya kan untuk kriteria pertama, BKA-nya kan 9,69 dikurang BKB-nya 4,78 dibagi dengan 3, hasilnya yaitu 1,63 sampai dengan kriteria keempat. Untuk interval 3 sampai 10 pada kriteria pertama, itu rumusnya sama. BKA dikurang BKB dibagi dengan 7, di mana nilai BKA di sini yaitu 9,69 dikurang BKB 4,78 dibagi dengan 7, hasilnya 0,70 sampai dengan kriteria keempat. Selanjutnya kita akan menentukan nilai bobot kriteria, di mana tiap kriteria ini menentukan penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting. Nah, ini merupakan tabel skalanya, di mana kriteria 1 itu udah ketentuan umum, kriteria 1 sama kriteria 1 itu sudah memiliki nilainya itu sama-sama penting, sehingga hasilnya 1. Kriteria 2 dengan kriteria 2 itu 1 sampai dengan kriteria 4 dengan kriteria 4 itu hasilnya 1. Berdasarkan hasil kuesionernya, nilai yang didapatkan per masing-masing kriterianya adalah sebagai berikut dapat kita lihat bersama. Kemudian kita tentukan nilai bobot kriterianya, di mana kriteria 1 itu kan nilainya kriteria 1 dengan kriteria 1 itu nilainya 1. Kriteria 2 itu kan nilainya 5. Kriteria 3 dengan kriteria 1 itu nilainya 5. Kriteria 4 dengan kriteria 1 itu nilainya 4. Kemudian kita tinggal, menentukan nilainya. Kriteria 2 kriteria 1 dengan kriteria 2 itu kan nilai kriteria 1 itu 1, sedangkan untuk kriteria 2 ini nilainya 5, sehingga 1/5. Begitupun sampai dengan kriteria keempat.
Selanjutnya kita tinggal menentukan bobot kriterianya. Kita jadikan ke desimal. Nah, setelah kita jadikan ke desimal, kita akan menentukan bobot kriterianya. Di mana bobot kriteria ini, pertama kita tentukan dulu jumlahnya. Di mana jumlahnya kita tinggal menjumlahkan masing-masing kriterianya dari kriteria 1, lalu kriteria 2, kriteria 3, sampai kriteria 4. Lalu kita tentukan nilai bobotnya, di mana nilai bobot ini 1 dibagi 15 hasilnya 0,0667, 5 dibagi 15,00 hasilnya 0,33, begitupun sampai dengan kriteria 4. Lalu kita totalkan, di mana total ini dari kriteria 1 ini sampai kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, kriteria 4 kita totalkan ke samping, dapatlah hasilnya. Untuk bobot ini, jumlah total ini dibagi dengan kriteria kita. Kriteria kita kan ada 4, otomatis 0,2578 dibagi dengan 4 dengan total kriteria pertama dibagi dengan 4, dapatlah hasilnya 0,0644, kemudian dipresentasikan, hasilnya 6%, sampai dengan kriteria keempat. Nah, langkah selanjutnya itu kita menentukan skornya, skor dari skalanya. Kriteria pertama kan ini nilai yang telah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Ini kita jadikan tabel, kita masukkan nilai-nilai yang telah kita lakukan perhitungan, lalu kita akan menentukan skor skalanya dari di mana batas kontrol nilai kriterianya kan telah kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya, di mana kriteria pertama nilainya 12,97, kriteria kedua 88,886,79, sampai dengan kriteria keempat. Lalu batas kontrol atasnya kita masukkan nilainya, average-nya, BKB, dan bobotnya. Di mana batas kontrol atasnya itu kan nilainya 9,69. Batas dikurang dengan ini dikurang dengan 0,70, dapatlah hasilnya 8,99 sampai dengan ke bawah. Sedangkan untuk average-nya 7,24 dikurangkan dengan ini interval 0 sampai 3, 1,63. Hasilnya 5,60, begitu sampai ke bawah. Selanjutnya kan BKB. Untuk skor itu kita lihat nilai dari 12,97 ini dia itu di performance keberapa sih yang mendekati nilainya. Nah, kita lihat di performance 10. Lalu begitu dengan skor selanjutnya. Lalu untuk value-nya ini, untuk value-nya itu kan skor dikali dengan bobot, di mana skornya itu 10 dikali dengan bobotnya itu kan 0,0606, sehingga hasil value-nya 0,64. Total value-nya kita tinggal menjumlahkan semuanya dari kriteria pertama dengan kriteria keempat. Begitupun dengan bulan Februari sampai dengan 17 bulan. Lalu langkah yang selanjutnya kita menentukan pencapaian kerjanya. Nah, di mana berikut ini merupakan pencapaian kerjanya dari masing-masing bulannya sampai dengan bulan ke-17. Lalu kita jadikan grafik, di mana dari hasil grafik ini kita dapat lihat pencapaian kerjanya terjadi penurunan kinerja, tetapi kemudian meningkat lagi pada bulan Januari Februari. Nah, pada bulan Maret, April, Agustus, Desember, Februari, dan April. Untuk selanjutnya kita akan menghitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Nah, rumus indeks produktivitas itu kan IP-nya itu indikator performance saat ini dikurang indikator performance periode sebelumnya dibagi dengan indikator performance periode sebelumnya dikali 100, di mana hasil pada bulan April itu 5,32 dikurang 2,39 dibagi 2,39 dikali 100 itu hasilnya 1,23. Begitupun sampai dengan bulan April dan Maret, sehingga dapat kita lihat performance indikatornya, dapat kita lihat hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulannya, dengan demikian indeks produktivitas untuk bulan April yaitu 1,23, untuk bulan April selanjutnya 0,61, di bulan Agustus 0,23, bulan Oktober 4,63, Desember 59,23, Februari 3,00, dan untuk April 0,42. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.